Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan program Project UAS aplikasi yang berjudul Sewa Kos yang beranggotakan saya, Neneng Daniati. Saya Melani Azahra. Saya Afrida Minudang. Di dalam program aplikasi Sewa Kos terdapat atribut table dan primary. Pertama ada table user yang terdapat ID, username, password, role, dan email. Yang kedua ada tabel kos, terdiri dari ID, nama kos, jenis kelamin, fasilitas, harga, dan alamat. Ketiga ada tabel penyewa, ada ID, nama, NIK, no HP, kos ID, nomor kamar, tanggal sewa, dan pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tipe data atribut. Tabel yang pertama ada tabel user di mana di dalamnya terdapat ID, yaitu tipe datanya integer. Yang kedua ada username, tipe datanya teks. Yang ketiga ada password, tipe datanya teks. Yang keempat ada rule, tipe datanya teks. Yang kelima ada email, tipe datanya teks. Nah, yang kedua ada table cost. Di dalamnya sama, terdapat ID yaitu tipe datanya integer, nama kos, tipe datanya teks, jenis kelamin, tipe datanya teks, fasilitasnya, tipe data teks, harga, tipe data integer, alamatnya tipe data teks. Yang ketiga ada tabel penyewa. Dalamnya ada ID, tipe datanya integer. Yang kedua ada nama, tipe datanya teks, NIK, tipe datanya teks, nomor HP, tipe datanya teks, kos ID, tipe datanya integer, nomor kamar, tipe datanya teks, tanggal sewa, tipe datanya teks, dan pembayaran tipe datanya teks. Selanjutnya kita akan memasuki program aplikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat. Di sini sebelum kita mulai login dengan aplikasi tersebut, kita akan melakukan yang namanya registrasi. Baik, di dalam registrasi ini kita akan mengisi data antara lain ada username, password, email, dan di sini ada role. Role ini terdapat role pemilik dan penyewa. Baik, di sini saya akan registrasi dengan role pemilik. Setelah melakukan registrasi role pemilik, kita akan login dengan akun pemilik. Baik, di sini saya sudah login dengan akun pemilik kos. Baik, di dalam akun pemilik kos ini saya bisa menambahkan kos dan melihat penyewa sebagian yang sudah mendaftar di dalam aplikasi kami. Baik, di sini saya akan menambahkan kos, fasilitas, jenis, kelamin, serta harga dan alamat kos. Baik, di sini saya akan coba menambahkan dengan nama Wijaya Kos dengan jenis kelamin wanita. Fasilitas yang akan didapat adalah kamar mandi dalam dengan harga 900.000. Alamat. Baik, setelah saya mengisi data kos tersebut, saya akan melakukan yang namanya tambah kos. Di dalam tambah kos ini, data yang sudah saya input itu akan masuk ke dalam database. Baik, setelah data tersimpan di dalam database, saya akan lanjut login registrasi sebagai penyewa kos. Baik, di sini saya akan registrasi sama seperti saya registrasi sebagai pemilik kos. Di sini ada username, password, email, dan role sebagai penyewa. Setelah saya registrasi sebagai penyewa, lalu si penyewa akan login dengan menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Dengan contoh, saya mendaftarkan dengan username Eko dengan password 123. Baik, di sini saya sudah masuk ke dalam tampilan si penyewa kos. Baik, di dalam tampilan penyewa kos ini terdapat beberapa menu. Di antaranya adalah pencarian kos dan pendaftaran sebagai penyewa kos. Baik, di sini saya akan mencari tipe kos yang saya inginkan. Di antaranya saya ingin mencari dengan jenis kelamin wanita dengan fasilitas kamar mandi dalam. Dengan range harga dari
0 sampai saya masukkan di angka 1 juta. Baik, di sini saya sudah mendapatkan kos yang saya inginkan. Di sini saya mendapatkan dengan nama kos Mijaya Kos dengan jenis kelamin wanita, khusus wanita, dan fasilitas yang saya dapat di sini ada kamar mandi dalam dengan harga 500.000 dan dengan alamat di Kampung Bulak. Baik, di sini saya akan coba mendaftar sebagai penyewa. Di sini saya akan mengisi data sebagai nama, NIK, saya masukkan nomor handphone. Baik, di sini saya akan mendaftar dengan ID kos 3. Nomor kamar saya ingin di kamar 17. Tanggal sewa saya akan masuk di tanggal 04 01 2025. Dan untuk pembayaran lunas. Baik, setelah saya mengisi data ini tersebut, saya akan langsung mengklik data sewa kos. Baik, jika sudah tampil dengan tampilan penyewaan berhasil, berarti data saya sudah tersimpan di database pemilik kos. Baik, untuk melihat data tersebut, saya bisa lihat di database sebagai pemilik kos. Baik, di sini setelah saya mengisi data tersebut, si pemilik kos akan dapat melihat data yang sudah saya isi sebagai penyewa kos. Baik, di sini saya akan kembali ke tampilan sebagai pemilik kos. Baik, di sini sekarang saya sudah di dalam tampilan pemilik kos. Di sini saya akan mencari penyewa yang sudah mendaftar di aplikasi kami. Baik, di sini sudah terdapat data sebagai si penyewa, baik dari nama, NIK, nomor handphone, nomor kamar, tanggal sewa, dan pembayaran. Baik, dari sini kita dapat melihat data yang sudah saya simpan di dalam database kami. Baik, sekian program aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.